Ada 5 profil yang bisa dipegang sama teman-teman. 5 profil manusia terbaik. Maksudnya 5 poin untuk menjadi manusia yang terbaik. Yang sama-sama kita belajar untuk sampai di titik itu. 1, salimul akidah. Jadilah anak muda yang mempunyai salimul akidah. Akidah yang kokoh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari sekian banyak keilmuan, ilmu yang paling terbaik adalah ilmu tauhid, ilmu agama. Ya, guru fisika belajar agama, tapi guru agama kadang nggak belajar fisika. Guru matematika belajar agama, ya. Tapi kadang guru agama nggak belajar matematika. Jadi semua cabang ilmu butuh agama. Agama itu bahasa Sanskerta kan ya. A dan gama, A tidak, gama kacau. Jadi kalau hidup kita nggak mau kacau, kuatin agamanya. Salimul akidah. Yang kedua, sohihul ibadah. Ibadah yang benar. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau ini beres, masalah yang lain juga beres. Ya, kalau teman-teman pengen beres kuliahnya, pengen lancar kuliahnya, pengen lancar ujiannya, jaga amalan ini nih, yang satu. Apa amalannya Kang? Sholat. Aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Sholat yang 5, jangan lupa. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat. Jam berapa? Sampai jam berapa tuh? Jam berapa tuh? Subuh. 5:30? Oh 4:30. Sampai terbit matahari gitu ya. Zuhur. Jam berapa? 11.45 sampai jam 15.10 sebelum asar gitu. Terus asar jam 15-an sampai matahari terbenam gitu. Maghrib matahari titelem sampai isya. Jadi yang paling simpel gitu ya. Isya sampai subuh ya, Masya Allah ya benar ya. Karena kebiasaan. Nah yang 5 ini jangan kelewat. Buat yang di sini dan buat yang di sana, yang online, yang 5 ini jaga. Bahkan sampai nanti ke titik, mohon maaf, sama-sama ya, karena Kang Boni juga lagi barengan, benerin, masih kadang suka terlambat, tadi kadang isanya masih kadang suka jam 2 subuh misalkan gitu. Sama misalkan. Sampai ke tingkatan as-sholatu ala waktiha. Sampai ke tingkatan sholat tepat pada waktunya. Mohon maaf nih teman-teman, jangan-jangan dari semua perintah Allah, yang paling gercep kita kerjain itu cuma 2. Suruh pipis sama disuruh buang air besar. Paling responnya paling cepat. Jadi kalau udah datang mules langsung lari ke kamar mandi. Gak bisa dipending, gak bisa bilang lagi males, gak bisa. Kalau mau pipis, bahkan kalau digembok di kampus kita cari toilet yang lain, bener gak? Kalau makan masih bisa ditunda? Masih kayak ada di sini. Lapar sih, tapi mau makan, tapi kan lagi ngomong, nanti aja. Bisa dipending. Tapi kalau saya mau pipis, itu nggak bisa enggak tuh. Saya bisa tiba-tiba bilang ke teteh MC-nya bilang, teh tolong mungkin ada sesi tanya jawab sebentar. Set, nanti kameranya ke sini, set aku lari aja. Melarikan diri. Karena ada sesuatu yang unhelp gitu. Nah, kalau kuliah masuk jam 8, itu kita masuk jam 9 kira-kira gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu standar banget. Maka kalau as-sholatu ala waktiha, orang yang sholatnya benar, insya Allah dia bakal nge-manage waktunya juga dengan baik. Mohon maaf nggak ngejamin, kosan deket kampus itu bakal rajin nggak ngejamin. Karena sudah terbukti beberapa mahasiswa makin deket kampus dengan kosannya, makin malas dia ke kampusnya. Gitu. Nah, as-sholatu ala waktiha, sampai sholat itu tepat pada waktunya. Sampai sholatnya bahkan sampai ke khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khosin.
alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi orang yang senantiasa sabar dengan sholat, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya, dan sholatnya itu sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang berat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seperti apa ya Allah yang sholat yang khusyuk itu? Yaitu sholat yang alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Minimal sederhananya dia ngerti apa yang dia baca. Misal, Rabbik firli warhamni wajbuni warfani warzukni wadini wafini wafwani. Artinya apa? Nah oke, PR berarti. Minimal ada yang kita berusaha pahami. Dari mulai doa iftitahnya misalkan, Allahumma bait baini wa baina khotoyaya. Atau pakai yang Allahu Akbar kabiro. Atau yang pakai wajah tu wajhiya. Illadhi fasma dan seterusnya. Nah sholati wa nusuki wa mahya dan seterusnya. Atau maka yang subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Nah ini minimal kita ngerti artinya. Itu makin dalam itu. Bukankah lagu cinta itu kita nangis itu karena kita tahu liriknya. Ngerti liriknya. Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini. Si Asep ya Allah. Itu misalkan. Karena kita ngerti liriknya, paham banget. Dan kita tahu bahasanya. Oh ini begini. Kamu berbohong, aku pun percaya. Nah itu kayak makin, aduh tahu. Pernah ada. Itu lagu horor ya zaman dulu. Jadi kalau mohon maaf, kalau sholat kita ngerti bacaannya itu dalam banget ya. Ketika kita bilang, makanya kata ulama, doa duduk di antara dua sujud itu sebenarnya udah beres masalah tuh gitu. Rabbik firli warhamni wajbuni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Yang udah beres gitu. Mau minta apa lagi? Surat yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar. Sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Masih gak ngerti ini artinya apa. Luar biasa kan gitu. Ayo sambil dipelajari. Nah, sholat. Salimul akidah. 3, 1 salimul akidah. 2 sohihul ibadah. 3 matinul khuluq. Akhlak yang indah. Akhlak yang baik. Jadilah mahasiswa yang memiliki kepribadian yang baik. Hormat kepada yang tua, menyayangi sesama. Jadi antar saling membantu, gak saling menghujat, gak saling bully. Stop bullying gitu. Gak boleh saling membuli, saling menjatuhkan, sayangin orang tua. Akhlak yang indah itu terpancar dari kepedulian. Kecintaan dia kepada Allah, kepada Rasulullah SAW itu menjadikan dia semakin lembut hati. Lisan gak mudah mencaci, lisan gak mudah menjatuhkan. Mudah memaafin. Akhlak yang indah itu adalah banyak mengingat kebaikan orang sama kita dan banyak mengingat keburukan kita sama orang. Akhlak yang indah itu adalah banyak melupakan kebaikan kita sama orang dan banyak melupakan keburukan orang sama kita. Gitu. Yang keempat, qawiyul jism. Sehat jasmani. Gitu. Jadi sehat jasmani itu ya rajin olahraga. Misalkan basket, futsal, karena olahraga juga mampu mencegah dari perbuatan maksiat. Kayak pacaran, kayak segala macam itu gak akan kepikiran kalau kita rajin olahraga. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mustaqaful fikr atau intelek dalam berpikir. Wawasannya luas. Even dia berkuliah di Poltek Praktisi, tapi dia gak menutup diri buat kemudian dia membuka cakrawala berpikir dia untuk mengetahui sejarah. Dia ketahui tentang politik, dia ketahui Polexosbud Hankam. Gitu ya. Apa aja tuh? Ilmu, teknologi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan.